Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rizky, jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian jurnal khusus beserta contoh bentuk kolomnya. Jenis dan contoh jurnal khusus. Jurnal khusus terbagi menjadi 5. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang ataupun bukan barang dagang. Transaksi yang akan dicatat dalam jurnal pembelian diantaranya: A. Pembelian barang dagang secara kredit. B. Pembelian perlengkapan, peralatan, dan aktiva lain secara kredit. 2. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang secara kredit. 3. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang atau uang tunai. Penerimaan uang tunai berasal dari berbagai sumber. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas diantaranya adalah: 1. Penjualan tunai. 2. Penerimaan pelunasan piutang. 3. Retur pembelian secara tunai. 4. Penerimaan pendapatan. 4. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai. Pengeluaran kas diantaranya: A. Pembelian secara tunai. B. Transaksi yang termasuk. B. Pembayaran atau pelunasan utang dagang. D. Retur penjualan. E. Pembayaran beban. F. Pengambilan uang tunai untuk pribadi atau FRAF. 5. Jurnal memorial. Jurnal memorial adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Contoh jurnal khusus: jurnal pembelian. Yang pertama, kolom tanggal, nomor faktur, perkiraan yang dikredit. Kolom ref, kolom debit yang terbagi menjadi 2. Yang pertama pembelian, kedua serba-serbi. Di dalam kolom serba-serbi dibagi menjadi 3. Yang pertama perkiraan, yang kedua ref, yang ketiga jumlah. Dan kolom kredit, utang dagang. Jurnal penjualan. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua nomor faktur, yang ketiga perkiraan yang didebit, yang keempat kolom syarat, yang kelima kolom ref, yang terakhir piutang dagang dan penjualan. Jurnal penerimaan kas. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua kolom nomor bukti, yang ketiga kolom perkiraan yang dikredit, yang keempat kolom ref, yang kelima kolom debit. Kolom debit dibagi menjadi 2, yaitu kolom kas dan potongan penjualan. Yang terakhir kolom kredit dibagi menjadi 3. Yang pertama piutang dagang, yang kedua penjualan, yang ketiga serba-serbi. Dalam kolom serba-serbi dibagi menjadi 3. Yang pertama kolom perkiraan, yang kedua kolom ref, dan yang ketiga kolom jumlah. Jurnal pengeluaran kas. Kolom pertama yaitu tanggal, kolom kedua nomor bukti, di kolom ketiga perkiraan yang didebit, kolom keempat ref. Kolom kelima debit. Debit dibagi menjadi 3. Kolom pertama utang dagang,
Kolom kedua pembelian. Kolom ketiga serba-serbi. Di dalam kolom serba-serbi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama kolom perkiraan, yang kedua kolom ref, yang ketiga kolom jumlah. Terakhir kolom kredit dibagi menjadi 2, yaitu kolom kas dan potongan pembelian. Terakhir jurnal memorial, terdapat kolom tanggal, kolom nama akun atau perkiraan, kolom debit dan kolom kredit. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.